Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara default, user kasir di aplikasi Kasir iPos 5 tidak bisa melakukan input retur penjualan. Lalu, bagaimana jika teman-teman ingin agar kasir bisa melakukannya? Silahkan simak cara mudahnya di video tutorial berikut ini. Trigonal Tutorial. Jika teman-teman ingin melakukan input transaksi retur dari user kasir, yang pertama di sini ketika kita login user kasir ya, di sini saya coba login user kasir. Di user kasir tersebut dia tidak memiliki akses untuk retur penjualannya. Kenapa? Karena di sini tidak ada daftar menunya ya. Itu karena hak aksesnya itu dibatasi oleh administrator. Untuk cara menampilkannya itu kita harus login menggunakan user administrator terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba logout ya, kemudian saya login menggunakan user administrator ya, atau user admin. Nah, ketika kita login menggunakan user admin, nah maka di sini ada lengkap ya menunya ya, dari master data sampai pengaturan. Oke, untuk cara memberikan akses untuk user kasirnya, di sini teman-teman bisa buka menu pengaturan, ya. Kemudian data user di bagian paling kiri. Kemudian di sini teman-teman pilih kelompok akses user. Nah, lalu untuk kelompok usernya disesuaikan ya, karena kita ingin menginput transaksi retur itu dari user kasir, maka di sini kita bisa pilih user kasir. Oke, kemudian kita masuk ke tampil menu dahulu ya, untuk menampilkan tampilan menu penjualannya. Karena nanti ketika di retur penjualan itu ada di menu penjualan. Otomatis kita harus memberikan akses untuk membuka menu penjualannya terlebih dahulu. Gitu. Di sini jadi kita tampilkan menu penjualannya. Baru kita masuk ke penjualan ya, di bagian kiri sini penjualan, baru kita berikan akses untuk retur jualnya di sini. Nah, misal bisa buka, kemudian bisa buat baru. Kalau misalnya user kasir tersebut tidak bisa mengedit transaksi retur yang sudah tersimpan, maka di bagian ubah ini tidak perlu dicentang. Tapi kalau diberikan akses untuk mengeditnya atau mengubah transaksi retur yang sudah disimpan, maka bisa dicentang. Oke, untuk hapus, nah, di sini bisa disesuaikan ya, kalau memang diberikan akses untuk hapus bisa dicentang, kalau tidak maka tidak perlu dicentang. Dan di sini kali ini saya contohkan untuk retur jualnya hanya bisa dibuka dan buat baru saja. Untuk ubah dan hapusnya tidak diberikan akses. Setelah kita sudah men-setting tampilan menunya dan juga men-setting hak akses untuk retur jualnya, bisa kita simpan ya. Oke, ini kelompok kasir sudah berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita bisa coba login kembali menggunakan user kasir. Nah, setelah kita login menggunakan user kasir, maka otomatis dia di bagian atas ini ya sudah ada tampilan menu untuk penjualan. Ya, karena tadi di user administrator kita sudah memberikan akses ya untuk menampilkan menu penjualannya. Nah, setelah itu kita coba buka retur penjualan di sini ya. Kita klik menu penjualan, lalu retur penjualan. Setelah itu kita bisa klik tambah di bagian bawah. Nah, di sini kita bisa sesuaikan ya untuk transaksi penjualan yang ingin kita retur. Untuk caranya, pertama kita bisa sesuaikan pelanggannya. Kita masukkan dulu pelanggannya, misal pelanggan A. Ya, kita bisa sesuaikan dari transaksi penjualan yang sudah kita input. Nah, contoh di sini ya, di sini sudah ada transaksi penjualan ya, satu ya, di tanggal 31 Desember 2025. Nah, kemudian transaksi ini yang nantinya kita akan retur. Oke, jadi pada saat menginput transaksi returnya, di sini kita bisa pilih dulu pelanggannya ya, sesuaikan dengan transaksi penjualannya. Berarti pelanggannya itu pelanggan A, kita pilih pelanggan A.
Kemudian PPN-nya di sini bisa kita sesuaikan juga dengan transaksi penjualannya. Nah, kalau di sini PPN-nya itu include ya, berarti kita bisa sesuaikan juga. Di sini PPN-nya itu harus include. Dan juga kalau ada sales, maka bisa dimasukkan salesnya ya. Karena ini tidak ada salesnya, maka bisa dikosongkan. Kemudian kita masukkan di sini kode itemnya ya. Untuk item yang ingin kita retur. Contoh misalnya gelas plastik ya. Karena di sini transaksi ini adalah itemnya itu gelas plastik ya. Kita bisa sesuaikan. Kemudian kita kembali ke bagian tambah returnya. Setelah itu kita sesuaikan di sini jumlah yang ingin diretur berapa. Kalau misalnya untuk di transaksi penjualannya itu ada jumlah jualnya itu 2, kemudian yang ingin diretur 1, nah maka bisa disesuaikan jumlah returnya menjadi 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh di video saat ini yaitu di transaksi penjualannya itu hanya 1 ya untuk jumlah itemnya, dan juga untuk jumlah returnya tentunya hanya 1 karena di penjualannya hanya 1. Itu kemudian untuk transaksi tunainya ini sudah langsung terisi ya di sini karena sebelumnya transaksi penjualan ini dia sudah lunas gitu. Jadi kalau misalnya barang ini diretur atau dikembalikan, nah maka otomatis kita akan mengeluarkan uang tunai sebesar 20.000 ya untuk mengembalikan uangnya ke pelanggan tersebut. Kalau sudah, bisa kita klik simpan ya. Nah, ini transaksi nomor sudah berhasil disimpan ya. Berarti untuk transaksi retur penjualannya sudah berhasil disimpan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah kan? Kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.